mohon apabila ada kasus, karena saya dengar dari beberapa anggota, tahun ini ada yang berangkat tanpa antri, kami juga mohon dilaporkan Bu. Karena kami, ini tim squad kami ada, nanti bisa diinvestigasi gitu ya. Kasusnya di mana, daerah mana, dan ya karena squad itu kan jutaan orang ya, ribuan, tapi kalau baik kasus kami akan lebih mudah. Ya. Sama seperti halnya mengenai info bahwa apakah Kemenag tadi menjual kuota dilakukan Kemenag, saya ada yang menginfokan seperti itu, saya minta siapa yang menjualnya, tolong dilaporkan pada kami. Dan itu juga ya, kita belum mendapatkan data atau data sebetulnya bagaimana proses penjualannya, caranya seperti apa, Kemenag yang mana di daerah, wilayah ataupun di pusat. Nah ini juga kami mohon informasi yang lebih valid gitu ya, karena saya khawatir ini yang menjadi kecurigaan ataupun pandangan negatif terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh Kemenag dalam penyelenggaraan haji. Kami juga menyampaikan mau pendalaman mengenai ya, nanti mau apa lagi mau didalamin? Ini satu-satu biar tuntas dulu. Nah, pendamainya nanti biar tuntas dulu nih. Sebenarnya tadi ada yang kelewat di urutannya ketua yang katanya dengan masih kuota ya. Jadi yang mungkin dalam rangkaian itu Pak Dirjen kami hanya mau minta sekalian datanya deh nanti dikasih lampirannya kalau belum siap. Ya penerima manfaat ya kan kuota yang 10.000 yang dimaksudkan haji khusus itu ke travel mana aja dan berapa masing-masing. Ya, saya kira jadi, itu ada dan nanti kami ya sampaikan. itu jadi total ya Pak, jadi ketahuan apakah benar 10.000 atau jangan-jangan lebih gitu kan kita nggak tahu. Jadi mohon nanti info selengkapnya aja. Yang diberangkatkan kemarin itu masuk kategori khusus itu totalnya berapa yang sebenarnya gitu. Lengkap daftar namanya nggak? Iya. Iya karena kan ya kita total kan temukan di lapangan manusia itu. Iya biar nggak hantu semua gitu. Oke, kalau gitu gini Bu Pak ya, sekalian aja. Nanti tolong dikirimkan yang 10.000 reguler juga. 10.000 yang tambahan itu postingnya kemana saja. Kudus dapat berapa, Demak dapat berapa, ini dapat berapa, ini kalau dia gabung KPIH apa, hanya siapa. Kalau perlu by name by address apa-apa. Insya Allah ada Pak. Mungkin dalam bentuk flash disk atau dalam bentuk apa, teman-teman udah pada punya staf IT semua ini, saya kira. Biar nanti diolah sendiri, biar mereka teman-teman melacak sendiri gitu. Oke, lanjut Pak. Baik, jadi mungkin juga, waktunya dipercepat Pak ya, karena siap. Yang lain udah nunggu di luar. Siap. Jadi ini kira-kira seperti itu Bu. Jadi mohon pengaduan ini juga kami harus tindak lanjuti ya, terutama untuk haji reguler ya. Kemudian bagaimana bargaining kita dengan produk-produk kita yang sangat kecil. Nah, ini juga disampaikan berkali-kali termasuk Bu Lulu yang begitu bersemangat. Nah memang untuk proses negosiasi, alhamdulillah kami di PHU sudah berjalan 3 tahun dan kami di Ditjen PHU menindaklanjuti sebetulnya hasil MOU antara Menteri Agama, Perdagangan, Koperasi dan juga Kadin di awal 2021. Nah itu yang pertama bukan hanya masalah bargaining ya, tetapi juga masalah ekosistem yang kita memang belum siap, terutama untuk harga-harga, karena itu kayak beras dan lain sebagainya. Ada sebagian tahun lalu dari kita, tapi juga jumlahnya sangat kecil sekali. Tahun ini saya tidak tahu, tetapi untuk yang sifatnya komoditas, kami sudah bertemu dengan BPOM, dan saya alhamdulillah cukup intensif dalam 2 tahun terakhir. Dan BPOM berkomunikasi dengan SFDA, ya, Saudi Food and Drug Authority. Disitulah yang menentukan boleh tidaknya masuk produk-produk kita, yang ternyata juga standarnya sangat tinggi, dan alhamdulillah kalau tidak salah ada 12 perusahaan yang akhirnya bisa dikunjungi oleh SFDA gitu ya. Di Indonesia Pak? Yang di sini. Nanti kasih datanya ke kita Pak ya? Ya nanti saya minta ke BPOM ya, karena melalui BPOM tidak melalui kami. Ya. Jadi data rekanan yang ditunjuk oleh kementerian yang dianggap sudah memenuhi syarat itu dan akhirnya yang menerima
semacam apa penunjukan gitu ya. Kita kan belum sampai mendalamin apakah prosesnya ini penunjukan, apakah open bidding dan lain-lain gitu. Apa itu? Yang apa ini? Udah nanti aja soal itu. Ya, saya kira itu intinya bahwa produk-produk kita itu tidak mudah ya masuk ke sana. Jadi bukan masalah bargaining juga, tapi juga mengenai kesediaan ya. Kesediaan barang-barang yang ada di kita masih cukup kecil gitu ya. Kemudian untuk tadi dari Pak Mufti ya, anggota DPR haji harus bayar mahal. Adakah jual beli kuota? Lagi-lagi dari Kementerian Agama tidak ada penjualan kuota. Dan memang yang ada Pak Ketua itu adalah setelah uang untuk porsi ya. Kemudian pelunasan itu untuk haji khusus sifatnya adalah minimum ya. Jadi untuk pelunasannya menjadi $8.000, tetapi untuk lain-lainnya lagi-lagi dalam aturannya penyelenggara adalah PHK, jadi mereka yang deal dengan jamaahnya. Dan dari situ memang tidak ada laporan berapa harga mereka jual kepada kami gitu ya terkait dengan ini. Kemudian kepastian berdasarkan Siskohat nanti bisa dicek sendiri ya, baik haji khusus maupun haji reguler ya. Nah kemudian tadi ada pertanyaan mengenai petugas ya atau SDM. Petugas ini untuk tahun ini juga cukup alot Pak, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena tidak langsung seperti tahun lalu. Jadi tahun ini Saudi mengeluarkan kebijakan baru bahwa petugas itu hanya 1% dari jumlah jamaah. Jadi ketika 221.000 kami hanya dikasih 2.200 ya, dan itu kami negonya sampai 5 bulan untuk bisa mendapatkan tambahan sesuai dengan yang kami butuhkan. Itu pun setelah Kementerian Agama sudah melakukan pembayaran 90% terhadap layanan yang ada. Jadi ini agak tarik ulur dengan pemerintah Saudi Arabia. Nah, untuk kerjanya petugas tidak semuanya 60 hari, karena kami kemarin juga melakukan evaluasi dan buat simulasi. Ya, ada yang memang sampai 60 hari, tapi juga perlu energi baru, ya, yang berangkat belakangan, pulangnya juga belakangan. Yang berangkat lebih awal, sebagian ada yang pulang belakangan. Nah, kemudian untuk premi asuransi, ya premi asuransi juga cukup tricky ya, karena kami sudah menaikkan sesuai dengan yang disampaikan pada saat rapat kerja, tetapi asuransi banyak yang tidak bersedia dengan premi yang kita ajukan. Kenapa? Karena basisnya tahun lalu yang meninggal sampai 800 orang dan saya kira ada kerugian yang cukup besar. Jadi ada pertambahan dari premi yang ada. Pak izin. Jadi kalau yang tambahan 2.321 ini gimana ini? Gimana? Ada tidak Pak? Kan dari 2.100 menjadi 4.421 orang. Katanya ada penambahan 2.321. Jadi terima kasih Pak Mulis. Jadi untuk sampai Desember dan sampai kepada Januari itu masih 2.200 Pak. Nah kemudian kami setelah melakukan pelunasan baru dikasihkan kuota petugas normal. Nah sementara juga kita membutuhkan petugas-petugas lainnya yang tahun lalu dikasih 300 dan tahun ini di akhir sebelum akhir ya beberapa minggu sebelum puncak haji itu kemudian kita dikasih kuota tambahan. Nah untuk petugas kita melakukan tambahan ini tidak diseleksi Pak. Tambahan tuh ditunjuk-tunjuk saja bagaimana? Gini Pak. Jadi untuk yang tambahan itu kan kita sudah menyeleksi 30.000 orang Pak pendaftar itu. Untuk tambahan 500 itu pertama kita 130 sekian itu nanti bisa dipaparkan datanya. Itu langsung masuk ke Kemenkes Pak. Karena tenaga kesehatan juga kurang. Kemudian kita ada sebagian itu mitra-mitra dari kementerian yang lain gitu ya. Termasuk juga dari tempat ini gitu ya.
kemudian ada sisanya kepada utusan-utusan dari ormas Islam. Dan nah, memang untuk ada sebagian yang merupakan alumni dari tes, jadi orang pernah tes tapi nggak masuk. Ya, Tapi sebagian, sebab kami dapat informasi ada yang sudah tes malah nggak kebagian, nggak berangkat. Justru yang tidak dites berangkat. ya, Seperti itu. ya. Bahkan ada yang tiga kali berturut-turut juga sudah bisa berangkat, Pak. Baik, terima kasih Pak John, Pak Muhlis ya. Nanti kami cek lagi ya. Tapi memang untuk yang petugas tambahan pada saat pelatihannya tidak selama petugas yang di awal, Pak. Di petugas awal itu sampai 10 hari. Sampai 10 hari semuanya dikenalkan. Nah, untuk yang tambahan itu ada yang seminggu, tapi juga ada yang 4 hari saja. Jadi seperti itu. Bagaimana jamaah haji khusus antriannya? Dalam data kami ada 137.000 orang. Ya, kemudian laporan pengawas terhadap haji khusus seperti apa? Nah, sekali lagi untuk haji khusus ada yang beberapa kasus basisnya adalah laporan dari jamaah, Pak, dari jamaah ataupun dari mitranya, gitu ya. Ini kita tindak lanjuti. Kemudian untuk SDM penyelenggara kloter dan non kloter petugas haji itu kalau petugas haji kloter kami prioritaskan dari Kemenag, Ibu, ya, kecuali kemudian ada ketuanya Kemenag, ada KBIH, ada tenaga kesehatan, dan juga ada PHD ya, petugas haji daerah. Nah, tadi ada pertanyaan tentang PHD apakah diseleksi atau tidak. Sebelumnya tidak diseleksi, Pak. Tapi mulai tahun 2022 kita melakukan seleksi terhadap PHD. Petugas haji daerah. Kemarin ada tes gitu ya.